Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullah khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di mushola yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, insyaallah sholat isya berjamaah, dan sambil menunggu waktu isya kita bermujakarah bersama. Sambil menunggu waktu isya ini, hatta walaupun kita duduk sambil berzikir atau bepanderan yang baik-baik aja, itu sudah dinilai pahalanya seperti mengerjakan sholat ya Nabi. Apalagi duduk dapat minuman pulang, alhamdulillah ya, dapat wadah, alhamdulillah. Dan memandirakan pulang kebaikan masalah agama, insya Allah malaikat akan merahmati turun kepada kita. Amin. Menyambung surah Al-Baqarah, hari ini ayat yang ke-34. Membacakan dulu ayatnya lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kata Allah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pemuliaan Adam dengan sujudnya para malaikat kepadanya. Ini merupakan pemuliaan Allah yang sangat agung bagi Adam, yang juga dianugerahkan kepada anak keturunannya, ya kita nih, di mana Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal itu, diantaranya hadis tentang syafaat yang telah disebutkan, dan juga hadis tentang Musa, hadis sahih nih, riwayat Abu Daud. Musa bertakun, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan kami dan juga dirinya dari surga. Maka ketika itu mereka dijumpakan oleh Allah. Musa berkata kepada Adam di akhirat, kan, engkaukah Adam yang Allah telah menciptakannya dengan tangannya sendiri, lalu Allah meniupkan ruh kepadanya dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya.
Nah, saking mulianya Adam, malaikat disuruh bersujud. Tapi itu syariat yang dulu. Kalau syariat Nabi Muhammad kan seandainya aja Nabi kan masih ini boleh bersujud nih manusia, sesama manusia nih, maka akan kusuruhnya Nabi seorang istri nih bersujud kepada suaminya. Oh, hadis sahih tuh. Tapi kadang itu Bang, nggak ada boleh lagi kan. Itu waktu Mu'az sahabat Nabi itu bertakun lawan Nabi, pernahnya datang dari Syam. Lalu pandai lawan Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya di negeri Syam itu aku melihat nih orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka itu disujuti oleh jamaahnya. Jadi kayak apa? Rasulullah menyepian kayak itu juga. Oh, ada aja Nabi. Nah, berarti sudah ada lagi syariatnya. Seandainya boleh bersujud, ya seorang istri sujud kepada suaminya. Saking tingginya kemuliaan suami lawan istri gitu nah. Iblis termasuk makhluk yang diperintahkan sujud, namun mereka mengingkari. Nah, ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis pun termasuk dalam perintah itu. Namun iblis tercela aja Allah, karena ia melanggar, tidak melakukan perintah oleh Allah. Karena apa? Karena iblis merasa sombong. Adam terbuat dari tanah, jadi iblis, aku terbuat dari api. Kenapa aku menyembahnya, sujud kepadanya? Namun Allah mengatakan, ketaatan itu memang untuk Allah, sedangkan sujud itu untuk Adam. Tapi hakikatnya itu harus taat lawan Allah. Dan Allah memang memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Nah, dijelaskan di sini, hal ini memang disyariatkan bagi umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Namun cara penghormatan seperti ini telah dihapuskan dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi tadi ya Nabi madahkan, seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istrinya. Namun besarnya hak ini dibarengi dengan juga besarnya kewajiban. Gana apa kewajiban kita suami kepada istri juga. Karena di akhirat kena kita akan dihisab, ditakuni. Sudahkah menjaga anak bini dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia? Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasi wal hijarah uiddat lil kafirin. Sudahkah kita nih menjaga itu? Jagalah ya Allah nih anak, istri, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Dan menjaga ini kada akan tercapai kecuali dengan apa? Adab-adab yang mulia. Karena apa? Bibinian ini Nabi bersifat perasaannya tinggi. Bila dikarasinya akan patah. Bila diliatakan
Ngalih juga diletakkan. Jadi harus dipadahi dengan adab-adab yang mulia. Baik, laki yang utama berarti kuncinya. Dan ini ulun ini memadahi ini kena diri sendiri juga, yang pian-pian ini kena juga. Supaya bisa beradab-adab mulia dengan anak bini. Karena besarnya tanggung jawab kita nih, selain mencari nafkah kan, wajib juga menasihati dalam hal agama. Banyak hadis-hadis Nabi tentang wanti-wanti bagi kita nih. Jar Nabi, orang nang adayus saja kada mencium bau surga. Adayus itu artinya apa? Orang yang kada memadahi anak bininya nang melakukan kemaksiatan. Hatinya itu nang kada merasa apa-apa. Misalnya anaknya kada berserudung kan, kada berjilbab keluar rumah misalnya bibinian. Kita harus memadahi paling kada. Walaupun nang masalah begamat yang melaksanakan tuh itu kada apa-apa. Yang penting memadahi begamat. Lawan adab-adab nang mulia yang utama yang penting. Karena apa? Sifatnya perempuan di rumah ini sifatnya kada menerima nasihat tuh kecuali dengan adab yang mulia. Hatta itu bujur. Kalau disampaikan dengan yang perkataan yang kurang kada nyaman didengar, pasti sudah. Malah terkadang-kadang nasihat tuh bisa aja kalau lewat dalil. Kada usah pakai dalil kan, tapi memang yang adab-adab yang mulia ini asal muasalnya dari dalil-dalil yang bujur juga. Lewat sifat aja bisa aja masuk jadinya. Karena sifat manusia ini menerima dengan apa? Dengan perasaan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Tidaklah aku Nabi diturunkan kecuali apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Sampai dicontohkan bangunan ini Nabi sudah seperti rumah, tapi kurang batanya aja lagi. Sedikit aja lagi menyempurnakannya. Lewat dengan adab-adab yang mulia. Dan adab mulia ini memang harus diusahakan. Ada juga adab-adab yang mulia ini, sifat-sifat yang mulia ini yang timbul dari lahir. Ada juga, tapi kebanyakan harus diusahakan. Ada memang sifat tabiat seorang itulah orangnya penawaan bajai, pelembutan orangnya. Itu memang ada adab-adabnya gitu. Orang sifat memang kayak itu. Tapi kalau kita mau usahakan sifat-sifat yang lembut, ya, nah, hayin, layin, qorib, sahal itu, insya Allah itu akan tepat lawan kita. Tapi itu dengan kebiasaan. Dan kebiasaan ini juga bisa terjangkit dengan kawan-kawan yang seagama lawan kita, sepanderan lawan kita. Bila rancak bergaul, jadi Nabi seseorang tuh tergantung agama kawannya. Agama kita nih bisa aja menjangkit lawan agama kawan. Adab-adab kita bisa aja menjangkit lawan adab-adab kawan. Tentang kesombongan iblis tadi. Allah mengatakan fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Imam Qatadah berkata, musuh Allah, iblis merasa iri kepada Adam karena kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh Allah nih. Allah memuliakan Adam.
disujudi oleh malaikat dan jin. Lalu iblis, kenapa aku kada? Dan dia berkata, sedangkan aku iblis diciptakan dari api dan ia diciptakan dari tanah. Dan inilah dosa yang pertama kali terjadi adalah kesombongan. Jadi iblis jadi musuh Allah hari itu karena ia menolak sujud kepada Adam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi berkata, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Lalu bertakun sahabat, kayak itu kah Rasulullah ya? Orang yang lewat tuh nah, pakaiannya bagus, rapi, yang ngaran sombong. Oh, Nabi kada kayak itu. Kada ngaran sombong tuh kada kayak itu. Ngaran sombong ya Nabi ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu kan adab juga jadinya, perkara adab juga. Dan perkara adab ini hendaknya yang paling penting kita belajar selain di pergaulan ini di rumah. Di rumah kita belajar yang paling utama. Karena rumah ini semua rahasia-rahasia kita terbongkar di rumah. Adab-adab kita. Walaupun hatta baik ya kada baik terbongkar di rumah. Jadi untuk memperbaiki adab-adab yang kurang baik kita belajar di rumah. Dan ini belajar ini untuk ulun juga kita semuaan. Contoh tadi, cara memadahi anak bini tadi tidak akan tercapai dengan perkataan-perkataan yang kasar. Hatta itu ujur pasti tercapai sudah. Yang ketujuh, begayaan di rumah bisa lewat begayaan. Begayaannya ya yang supaya hati ini cepat menerima kebaikan tuh nah. Yang ketujuh, lucu-lucu di rumah tuh bagus. Karena perkataan tadi ya, perkataan itu akan tembus ke hati apabila diucapkan dengan dari hati juga. Karena Nabi, seorang muslim itu hendak menghendaki kebaikan seperti muslim yang lainnya. Apabila kita hendak diucapkan lembut, dipergauli dengan lembut oleh orang, kita harus bergaul dengan lembut dulu. Nah, ini tadi kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap istri tadi. Ku anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga ya anak istrimu ya Allah dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Dan menjaga ini memang berat karena tugas kita selain menjaga agamanya juga kita menjaga finansialnya. Apalagi yang sorangan aja begawi lakian itu lebih berat. Memang perempuan kada diwajibkan mencari nafkah, cuma boleh bila membantu boleh aja.
Tapi semua itu aja Nabi bagi kita nih pencari nafkah. Bagi kita pencari nafkah ya Rasulullah, itu bila keluar rumah tuh pasti beruntung aja. Pasti beruntung. Hadis sahih itu, hadis sahih riwayat Tirmidzi. Pasti beruntung bila di hatinya tertanam 4 sifat. 4 sifat aja. Yang pertama jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga tidak mengambil kecuali yang halal. Yang keempat dia pulang akhlak yang mulia. Nah, ada mau tertinggal akhlak yang mulia nih. Jadi ya Rasulullah, apabila 4 sifat ini ada padamu dalam engkau keluar mencari nafkah, maka tidak ada kerugian bagimu. Hatta walau kita ada dapat, misalnya nih di kantor bisnis apa misalnya, ada yang sesuatu yang bertentangan dengan kejujuran, walaupun kita ada dapat, yang kawan-kawan dapat, itu tetap kita orang-orang yang beruntung. Tetap orang beruntung. Nabi yang madahkan sudah pasti beruntung. Banyak mana hadisnya tentang kejujuran ini. Jar Nabi, hendaklah kamu bersifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Dan orang-orang yang jujur, yang selalu bersifat jujur, maka akan dicatat di akhirat kena sebagai orang-orang yang baik. Nah, menang pulang sebuting dah dengan jujur tadi. Walaupun banyak cobaan di luarnya kita. Namanya berusaha begawi ini banyak mana cobaannya. Misalnya ulun kayak berdagang, pian kantor sama aja juga tuh. Sama. Cuma andakannya aja lain. Kalau kejadian tuh pasti ada mengalami yang menguji kejujuran kita. Amanah pulang yang kedua tadi. Pasti mengalami kita. Hendaklah ya Nabi, setiap kita ini bersifat amanah. Walaupun ya Nabi, orang yang bergaul dengan kita mengkhianati keamanan kita, namun kamu jangan membalasnya dengan sifat yang khianat. Nah, bayangkan. Kita di jalimi rekan bisnis misalnya, jangan membalas kita. Tapi memang berat mah itu ya. Tapi karena itu, bila kita kawa mengalami melakukan sifat kayak itu kita pasti beruntung dah ya Nabi. Pasti. Yakin aja. Cuma berat Bang tapi ya. Hutang Pak Haji Masrullah. Ada yang ada bayar ya lah. Maka pasti mengalami ini kita pedagang Pak Haji lah. Pasti ada tuh ya. Memang kewajiban kita menagih. Cuma jan Nabi, bila ada yang kada mampu, maka tangguhkan. Tangguhkan. Nah, itu kan berat bagi kita juga. Bila ikam sedekah lebih baik. Tangguhkan tuh pulang jan Nabi, bila kita menangguhkan hutang senilai 50.000 sampai jatuh tempo waktunya, kita tangguhkan, itu kita bernilai sedekah setiap hari 50.000 setiap hari bersedekah sampai tangguhkan 2 bulan. Ada juga yang kada bayar, disepang di akhirat kena. Tapi bila kita ikhlasan itu lebih baik. Nah, 2 sudah tadi dalam kita nih, kewajiban kita nih sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Yang ketiga, tidak mengambil yang kecuali yang halal aja Nabi. Nah, ini berat mana juga. Berat benar. Dalam berdagang, contohnya lah,
Kita barang nih yang datang nih. Ini contoh ulun aja bang lah. Sama dua Haji Master pedagang. Barang Haji lah datang, kada sesuai permintaan kita. Dan kita ini kada lagi mengkomplain di sana. Memang ini hendak memayukan barang yang kurang anu Haji lah, kurang Haji. Dan kita karena barang ini kurang laku, kada boleh juga memaksakan menjual barang ini lawan konsumen kita pulang. Kalau kita memaksakan penjualan, misalnya orang mencari minyak lamak, harus menukar ini pulang. Itu termasuk kita penjualan yang memaksakan. Sedangkan perdagangan itu bila ada dua tercapai, itu sudah menjalimi orang dah kita. Bisa gharar, bisa kada dahirnya. Barangnya benar aja misalnya, halal aja. Kada ada yang disembunyikan, berarti kada ada ghararnya kan. Tapi ada pemaksaan kita. Misalnya karena situasi saat ini barang ini yang kosong, kita datang memesan barang minyak lamak misalnya, nih contoh aja minyak lamak yang barang yang lagi dicari, kita mendatangkan minyak lamak misalnya 10 liter dari Jakarta tuh bisa Pak Jil disilangnya, kita harus mengambil ini ya, mengambil apa misalnya gelapung sekilo, padahal ini kita kada memerlukan, cuma karena ini memaksa distributor menjuali kita kayak itu, kita jangan menjuali lawan konsumen cara kayak itu juga. Nah ini kan susah nih, sulit. Tapi jar Nabi bilang kita kawa menggawi nang kada sama orang nang menjalimi tadi yang di atas tadi, ikan pasti beruntung. Nah itu contoh kecil aja tuh. Belum kayak tujuh apa aja. Ini barang yang laku ini misalnya kita cari ini di Jakarta nya. Karena barang yang kada laku ada dibuatinya itu kita bayar di sana. Sedangkan di sini ini kurang laku. Jadi terkadang kita menjualnya dengan harga murah aja lah. Dimurahkan ya. Tapi kada digandeng lawan yang barang yang laku tadi. Kalau kita sama menggandeng berarti kita sama kada jujur. Nah, ya. Nah, Pak Haji paham karena barang langka dikawinkan dengan barang yang kurang laku. Iya, dan itu terjadi Pak Haji lah. Pasti terjadi. Iya, dikawinkannya dengan barang yang ada jalan. Kalau kita sama melakukan kayak itu juga berarti kita termasuk pemaksaan dalam perdagangan, dan itu apa? Ada hiyar, artinya tidak ada kesepakatan, terpaksa orang menukarnya. Walaupun barangnya bagus, jelas barangnya bisa dipakai, tapi yang tadi itu iya kita ada pemaksaan, unsur pemaksaan. Ah jadi solusinya iya tadi yang barang yang kurang laku tadi kita jual dengan harga murah ya, pasti ada minat jadinya orang. Nah itu contoh di perdagangan, di kantor mungkin ada juga kayak itu. Mulah kita nang ada jujur nih akhirnya. Itu kan bagi pencari nafkah sulit tuh. Menggawi kada kayak itu sulit. Karena situasinya memaksa kita kayak itu. Kada di juga rugi. Tapi karena janji Allah kayak itu, Nabi mengatakan bila ikam kada termasuk orang-orang nang bisa mengambil yang ada halal tadi, itu pasti beruntung sudah. Berarti ujungnya pasti berujung jualan kita. Pekerjaan kantor kita pasti berujung juga, pasti beruntung juga. Dan ini memang sulit. Cuma namun sulit kita diingatkan. Insya Allah hati ini jadinya tautan yang kayak itu menggawe. Nah, yang keempat tadi jadi supaya kamu beruntung ialah dalam keluar mencari nafkah kita menerapkan adab-adab yang mulia. Adab yang mulia ini banyak. Ulun pernah mendengar ceramah Ustadz nih berurusan di kantor sidin sorang, berurusan aja di kantor. Membawa surat hendak mengurus apa kayak itu nah. Jadi datangnya ke meja sana aja. Datang sidin nih. Dan di meja tuh ada pegawainya, memang ada. Dan sidin melihatnya santai-santai aja. Duduk megang HP aja sidin. Ini cerita sidin Bang lah.
Nah contoh lawan tadi nih. Jadi jar pegawai tadi setelah sidin menyerahkan berkas tadi kembali besok Pak ya. Besoknya kembali. Karena hari banyak yang digawi. Jadi takun sidin. Kenapa jadi kembali besok? Amun kau aja dikerjakan nih berkasnya hari ini. Nah itu kan termasuk adab-adab yang ada mulia. Itu menyusahkan orang. Menyulitkan orang pergaulan. Nah di kantor tuh bisa terjadi dengan itu. Di kantor mah biasanya. Kalau yang kita pedagang nih biasanya kalau ada orang datang berurusan nih senang benar nukar. Dan itu dengan adab yang mulia juga. Nukar gak ada nukar hatta kada apa lalu betakun aja. Harus dengan adab yang mulia. Karena apa? Itulah orang-orang yang beruntung. Ulun pernah menghadapi sorangan nih. Menghadapi seorang di hadapan mata aja. Lawas sudah kejadiannya. Ulun ini kan kawadah kawan gitu nah. Wadah kawan. Kawan nih pedagang juga. Tapi khusus memperbaiki handphone nih ya. Nah jadi pas duduk datang orang nih. Datang orang memperbaiki HP udah-nya. Anu pandi-pandi lawas, mungkin kada pas cocok apa kayak itu nah. Betakon orang tadi. Tempat anu bang di mana ya? Toko anu nih. Padahal toko tuh tahunya, ulun gin tahu juga parakan aja. Ya kan mau memadahkannya. Oh itu kan adabnya salah tuh. Kada mau memadahkannya. Kada tahunya. Padahal lu parakan. Nah itu kan adabnya kada mulianya. Dipikirkannya itu karena saingan. Kan berarti pikirannya dunia aja. Saingan dianggapnya. Ini sama perbaikan HP kan di toko ini, toko perbaikan HP juga. Di mana lagi toko anu ya kan orang tuh menyambat. Lu kada tahu ya. Padahal tahu pasti tahu. Dan belum tahu juga, lu parakan sejalur aja. Lawas memang sudah sekitar ya 15 tahunan sudah tuh kejadiannya. Ingat mana ulun tuh. Nah, itu kan karena kada yakin lawan ketetapan Allah tadi. Amun kita yakin lawan 4 perkara tadi keluar rumah tuh insyaallah bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Ada dapat kah? Pasti beruntung sudah. Tapi memang nih berat apalagi bagi pedagang. Pedagang nih makanya nang menguji ketawakalan yang paling gana ialah pedagang aja. Ya Pak Haji lah masalah. Karena pedagangnya apa? Ada pasti. Memang rezeki itu sudah ditentukan pasti bagi Allah. Kita merasa hatinya kadang was-was, terkadang aja. Terkadang. Tapi di situ juga karena ada was-was tadi kita mencoba juga banyak ketaatan juga akhirnya. Karena situasi tadi. Ya Allah, kayak apa situasi kayak ini? Iya. Wajib. Iya. Itu. Nah. Itu. Ini contoh tadi. Bagi pekerja tadi kita tadi. Karena besarnya tanggung jawab tadi. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab lahir. Moral tadi ya kita mendidik tadi supaya menjauhkan dari api neraka. Itu pun yang paling utama. Karena hidup nih kuncinya itu. Apa nih hidup itu menjalani aja. Kuncinya kan ketaatan loh akhirnya. Sambung nah ayat 35-36.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis sajarah fatakuna minaz zalimin. Fa ajallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Pemuliaan yang lain bagi Adam. Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga. Nah, sebelum Adam tadi masuk surga diciptakan Hawa dulu. Ibnu Ishaq mengatakan kisahnya kayak ini. Ketika Adam mengantuk dan Adam tertidur, menurut keterangan yang kami terima Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, kemudian diambillah sepotong tulang rusuk dari sisi tubuhnya sebelah kiri dan membalutnya dengan sepotong daging, sementara Adam masih tertidur, masih terguring Adam sebelum di surga. Lalu Allah menciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuk itu. Selanjutnya dia menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Ketika kantuk Adam hilang dan Adam terbangun dari tidurnya, ia menoleh ke samping seraya berkata menurut persangkaan mereka. Tapi ini lain hadis nih, persangkaan oleh orang-orang alim terdahulu aja memadahkan. Ah, dagingku, darahku dan istriku. Maka Adam pun senang bersamanya. Setelah Adam menjadikan baginya seorang istri dan menjadikan tenang bersamanya, maka Allah berbicara langsung kepadanya. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini ujian bagi Adam. Dan jangan kamu dekati pohon ini. Ini merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Dan ujian itu sampai ini tetap ada. Bila kita berumah tangga tuh, terkadang bisa aja ujian tuh datang dari rumah kita. Nang 4 sifat tadi tuh, nang kita berusaha sudah untuk mengamalkannya, bisa aja datang bisikan dari rumah. Kita sudah berusaha jujur di kantor, berusaha amanah sudah baca, berusaha kadang mengambil kecuali yang halal dah, bisa aja bisikan di rumah. Nah, itu kan dari dulu sudah tergelincir tuh. Tapi pulang karena ada ayat tadi, wa anfusikum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijrah. Kita nang disuruh berusaha benar nih mendidik di rumah ini supaya godaan itu kan udah lagi hilang was-was tadi. Jadi berat tugas pria, tugas laki-laki. 2, menjaga keberlangsungan kehidupan dunia. Nang paling berat tadi ya tadi, menjaga keberlangsungan di akhirat kena.
Dan itu kalau tercapai, tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu. Nah, sampai aja. Alhamdulillah dah. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita nih. Amin. Seperti biasa, nang kayak rajin-rajin juga, ulun hendak memberi hadiah. Karena aja Nabi, ini hadis Nabi ini kita kawan diamalkan. Salinglah memberi kalian, ikam-ikam nih saling memberi supaya saling mencintai. Mudah-mudahan kita nih saling mencintai dalam ketaatan dan ketakwaan. Karena di akhirat kita nih ditakuni, dipertemukan ya nak. Nah tolong pian jawabakan. Siapa yang belum Nah kalau Quran dibacakan kan di rumah, handphone dipakaikan. Sautiakan 4 tugas laki-laki tadi supaya beruntung tadi. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Nah, ulun beri hadiah. Mudahan barokah. Jadi kebaikan. Jazakallah khair. Tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.